Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tiga Pertama dari SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktik baik dalam melaksanakan pembelajaran berbahasa Inggris. Dalam hal ini saya ingin berbagi tentang penggunaan GameKit, Quizzes, dan Get Account dalam pendekatan genre-based learning untuk teks deskriptif. Nah, tentu saja hal ini didasari oleh beberapa hal. Pertama, tantangan dalam mengajar teks deskriptif di kelas. Seperti yang kita ketahui, mungkin teks deskriptif merupakan teks yang simpel karena mengajarkan tentang ciri-ciri sesuatu. Namun bagi anak-anak yang memiliki vocabulary dan kebingungan akan struktur, itu akan sedikit kesulitan dalam mempelajari teks deskriptif. Kemudian kebutuhan meningkatkan motivasi siswa dengan metode interaktif dan menyenangkan. Dalam hal ini, metode interaktif menjadi sangat penting karena anak-anak yang perlu pendampingan khusus dalam pembelajaran karena mereka akan cepat bosan dan sebagainya. Sebagai guru, hal yang bisa kita lakukan adalah merajut dan membuat teks atau pembelajaran yang menarik bagi siswa. Next. Nah, tentu saja sebelum saya menjelaskan tentang metode yang saya lakukan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tantangan yang dihadapi dalam penggunaan metode ini. Pertama yaitu literasi digital siswa yang belum merata. Tentu saja siswa sudah terpapar oleh digitalisasi, namun siswa belum memiliki literasi digital yang mumpuni. Kemudian keterbatasan konektivitas internet. Hal ini juga menjadi problem karena tidak semua daerah memiliki internet yang baik. Dan terakhir, menjaga keseimbangan antara permainan dan tujuan pembelajaran dalam gamification. Tentu saja harus diperhatikan bahwasanya porsi keduanya harus seimbang, jangan condong ke hadap satu sama lain seperti itu. Kemudian, dalam hal ini karena saya menggunakan genre-based approach, saya menggunakan alur ini yaitu BKOF atau Building Knowledge of Field. Jadi anak-anak itu diberikan paparan-paparan tentang teks itu menggunakan quizzes dan sebagainya. Kemudian modeling of the text, anak-anak sudah mulai mengetahui strukturnya seperti apa, dan joint construction. Joint construction di sini kita bimbing. Jadi kita memiliki teks yang sudah ada dan anak-anak tinggal fill in the blank dan sebagainya. Dan terakhir, independent construction, anak-anak membuat sendiri. Bagaimana itu akan berjalan? Pertama, penggunaan quizzes untuk BKOF atau Building Knowledge of Field. Jadi quizzes bisa digunakan untuk membuat anak-anak tahu dulu tentang tipe teksnya dengan menggunakan soal, karena di sini ada benar salah. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan quizzes mode game, itu nanti ada pop up atau ada power up. Jadi anak-anak itu bisa mendapatkan jawaban yang pasti benar. Seperti itu. Kemudian kita menggunakan eksplorasi teks menggunakan GameKit. Ini sama halnya dengan quizzes, namun GameKit ini berbentuk game. Jadi nanti sebelum mengerjakan soal itu ada game. Jadi ada dua goals. Pertama itu kita menang dalam game tersebut. Cara untuk menangnya itu mengerjakan soal. Jadi soal ini berguna untuk menjadi semacam energi untuk nanti karakternya itu. Kemudian next itu eksplorasi dalam Gather Town. Nah, Gather Town itu mirip, mungkin kita familiar dengan Harvest Moon. Itu mirip dengan Harvest Moon, tapi ini itu adalah video conference sebenarnya. Tapi kita bisa menggunakannya seperti kita bisa menggerakkan karakter-karakter kita, dan kita sebagai guru bisa menempatkan beberapa ruangan dan anak-anak itu bisa berkelompok, mengerjakan berkelompok. Seperti itu. Kemudian, konstruksi mandiri teks deskriptif. Setelah mereka mengetahui belajar hal tersebut sampai joint construction dan independent construction, akhirnya mereka bisa membuat teks deskripsi sendiri. Dampak positifnya yaitu keterlibatan siswa meningkat karena mereka merasa relate dan merasa bisa gitu dalam mengerjakannya. Kemudian pemahaman struktur teks deskriptif lebih baik. Jadi anak-anak itu bisa memahami teks deskriptif lebih baik karena mereka mempelajarinya melewati game. Kemudian terakhir, keterampilan kolaborasi siswa berkembang. Nah, dalam Gather Town itu seperti Zoom, namun kita bisa menggerakkan beberapa menggerakkan karakter kita, dan kita bisa bertemu dengan beberapa orang lain. Jadi kita bisa membuat pembelajaran yang interaktif walaupun itu dalam kelas, tapi
seperti di luar kelas. Dan tantangannya yaitu secara teknis seperti gangguan internet, dan solusinya itu seperti menggunakan alternatif tugas offline. Kemudian menjaga fokus siswa agar tujuan pembelajaran tercapai. Solusinya adalah panduan dan monitoring ketat selama aktivitas. Jadi kita tetap harus memantau siswa kita itu. Dan pelajaran yang ketiga, oke, pelajaran yang bisa dipetik dalam pembelajaran ini yaitu kita bisa menggunakan dan mengoptimalisasi apa-apa yang kita temukan di internet. Seperti 3 aplikasi tadi itu semua web based, jadi kita tidak perlu untuk mendownload aplikasi-aplikasi apapun, dan itu pasti memudahkan kita sebagai guru dalam pembelajaran. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu guru yang telah menonton video saya. Saya harap video ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang awas. Terima kasih Bapak Egi. Langsung cabut balik. Kayak orang puting banyak kayak mah.